Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi min zulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam ولا أعلم innaka anta 'allamul ghuyub. إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية بالعافية أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وعلى آله وصحبه بسم وسلم. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah diberkati hadzal majlis mubarak. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita sehat wal afiyah, panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Lanjutkan bacaan kita Fadhal al-Musannif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi 'ulumihi fid darain amin. Ila an qal at-targhib fi salati al-jum'ati wa fi al-ghusli wa at-tabkhir laha wal ijtihad fi du'a yawmaha. Ini bab at-targhib, anjuran fi salati al-jum'ati, di dalam melaksanakan salat Jumat. Wafil ghusli, dan anjuran mandi untuk menghadiri salat Jumat. Wattabkir laha, dan anjuran datang berpagi-pagi untuk menghadiri salat Jumat. Wal ijtihad fi du'a yaumah, dan anjuran bersungguh-sungguh di dalam membaca doa pada hari Jumat. Ini salat Jumat wajib bagi laki-laki. Nah, kalau perempuan nggak wajib baginya Jumat. Cuma kalau kaum wanita mengerjakan sholat Jumat cukup baginya. Nggak wajib lagi baginya mengganti dengan sholat zuhur. Nah, cuma kalau di daerah kita seyogianya dan sebaiknya kaum wanita melaksanakan sholat zuhur di buyutihinna, di rumahnya masing-masing, karena nggak disediakan tempat di sini. Udah, cuma ramai nggak ada.
Qala ta'ala, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati, apabila telah dikumandangkan untuk salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka berusahalah oleh kalian datang ila dzikrillah, kepada mengingat Allah. Wadharul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hal yang demikian lebih baik bagi kalian apabila kalian mengetahuinya. Dan di sini adalah anjuran apabila telah dikumandangkan panggilan untuk sholat Jumat untuk segera mendatangi. Tinggalkan yang namanya jual beli. Sehingga dibahas oleh para ulama, kalau orang bertransaksi, ya orang laki-laki, orang yang wajib baginya Jumat melakukan akad jual beli ini ba'da adzanil awal, setelah adzan yang pertama, sebelum adzan yang kedua, maka hukumnya makruh baginya. Bahkan bukan hanya transaksi jual beli saja, aktivitas apapun yang bukan daripada aktivitas sholat, orang melakukan setelah adzan yang pertama, sebelum adzan yang kedua, hukumnya makruh. Wa amma ba'da al-adzan tsani, adapun jual beli atau aktivitas yang lainnya, pekerjaan yang kagak ada hubungan dengan sholat, kalau melakukan setelah adzan yang kedua, hukumnya haram, itu nggak boleh. Dosa di situ. Ya, ini bagi yang wajib atasnya Jumat. Kalau ibu-ibu kan nggak wajib Jumat, nggak apa-apa. Ini bagi orang yang wajib, baginya Jumat. Jadi nggak boleh melakukan aktivitas seperti jual beli. Kalau setelah adzan yang kedua, hukumnya haram. Kalau setelah adzan yang pertama, sebelum adzan yang kedua, hukumnya itu adalah makruh di situ. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai', dan tinggalkanlah akan jual beli. Wa'lam, ketahuilah dalam syarahnya sedikit, annal jum'ata 'idul mu'minin, bahwasanya hari Jumat itu itulah hari rayanya kaum mukminin, usbu'iyyan, secara mingguan. Khassallahu ta'ala bihi hadhihi al-ummah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan ya itu hari untuk hanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Jumat itu kekhususan yang Allah berikan hanya buat umat Nabi Muhammad. Wa fihi ya'tibu yad'ul itqu minan nar. Pada hari Jumat terjadi pembebasan banyak orang dari api neraka. Itu pada hari Jumat. Wa man mata fihi utiya ajru syahid. Dan siapa yang meninggal, tidaklah orang yang meninggal pada hari Jumat melainkan diganjar mati syahid dia. Makanya berdoa dia, kalau Allah matikan kita mati pada hari Jumat, biar yuktab ditulis sebagai orang yang mati syahid ya. Jadi man mata fihi utiya ajru syahid. Orang yang meninggal pada hari Jumat diganjar baginya ajru syahid, pahala orang yang mati syahid. Wadahullahu minnatal kubri. Orang yang meninggal pada hari Jumat juga diselamatkan oleh Allah dari fitnah kubur. Kubur. Nah ini jadi nggak apa-apa, angan-angan begitu. Permintaan kita kepada Allah, kalau Allah matikan kita, mati pada hari yang baik, pada hari Jumat. Itu permintaan yang luar biasa, nggak apa-apa. Jangan kita minta begitu takut mati ya. Nah, ini jam 8 berarti sekarang ya. Istiqomah ya. Sekarang kita kalah istiqomah dia. Bahkan pada hari Jumat itu tuqimus sa'ah, diadakan nanti kiamat. Allah mengadakan pada hari Jumat. Itu kasih bocoran di sini tuh. Kiamat pada hari Jumat. Kapannya nggak ada yang tahu.
Bahkan Nabi sendiri, malaikat Jibril nggak tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hadis ya yang panjang yang malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang kapan hari kiamat, maka dijawab sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mal mas'ul anha bi'alama min as-sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu dari yang menanya. Dua-duanya enggak tahu maksudnya. Jibril enggak tahu, Nabi juga enggak tahu. Cuma Nabi diminta untuk menjelaskan tanda-tandanya saja. Di antara tanda hari kiamat udah banyak yang namanya durhaka anak sama orang tua. Ya, banyak orang yang minta-minta, orang yang fakir cuma bangunannya rumahnya tinggi-tinggi. Ya. Ya, tatawaluna fil bunyan, saling bertinggi-tinggian dalam bangunan. Itu alamat saat dikatakan, tanda daripada hari kiamat. Wasawabu shalah 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bihi mudha'af, dan pahala berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah fa'aksiru alayya minas salati fi. Sesungguhnya hari yang paling utama hari kalian itu hari Jumat. Perbanyaklah di dalamnya berselawat kepadaku, kata Nabi. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, karena sesungguhnya selawat kalian dilaporkan kepadaku. Jadi berbanyak selawat nama Nabi Muhammad, wabil khusus lebih-lebih pada hari Jumat. Selain Jumat berbanyak, lebih-lebih pada hari Jumat. Begitu. Jadi selawat Nabi kepada Rasulullah itu ibadah yang hebat, ibadah yang ulama sepakat dia bahwasanya ibadah selawat ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikatakan bahwasanya ittafaqal ulama anna jami'al a'mal ma fiha al-maqbul wal mardud. Sepakat para ulama, ini amal kita ada yang diterima, ada yang ditolak sama Allah. Ya, ada yang diterima, ada yang ditolak, tergantung pelaksanaannya. Kalau riya, kalau ujub, enggak ikhlas, atau amalnya enggak khusyuk dan lain sebagainya, mungkin hanya sekedar menggugurkan saja, menggugurkan kewajiban, tapi kosong dari pahala. Illa shalah 'ala Nabi Muhammad, kecuali satu amal ibadah di antaranya berupa salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa innaha mawtu'atun bi ruhuliha, pasti diterima oleh Allah. Loh, kenapa? Ikraman di Nabi Muhammad, sebagai penghormatan dari Allah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbanyak tuh baca salawat nama Nabi Muhammad. Ibu lagi masak, baca salawat. Ya, perbanyak baca salawat. Dan mujarrab di taysir rezeki, itu baca salawat sangat mujarab sekali untuk rezeki kita digampangin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak, lebih-lebih pada hari Jumat. Wa furidatil Jum'atu di Makkah Lailatul Isra. Difardukan salat Jumat itu di Mekah di malam Isra. Jadi di malam Isra di samping diwajibkan salat yang 5 waktu, juga diwajibkan disyariatkannya salat Jumat. Walam tuqam fiha li qillatil muslimin, tapi Nabi Muhammad di kota Mekah belum melaksanakan salat Jumat, padahal kefarduannya sudah turun. Kenapa? Yang pertama alasannya li qillatil muslimin, karena orang muslimin masih sedikit. Yang kedua, li khafail Islam itlaka, alasannya karena Islam, umat Islam ketika masih di Mekah ini mereka ibadahnya sembunyi-sembunyi. Kalau Jumat itu rame-rame ya, ketahuan ntar jadinya. Akhirnya bisa terjadi peperangan, penyerangan dari orang kafir Quraisy. Jadi sebab kenapa Nabi tidak melaksanakan Jumat ketika itu di kota Mekah, padahal sudah difardukan. Nah, itu alasannya. Yang pertama, kaum muslimin masih sedikit. Yang kedua, kaum muslimin masih ketika itu bersembunyi di situ, belum berani terang-terangan dalam ibadah di hadapan orang kafir Quraisy. Wa hiya afdhalus shalawat, dan salat Jumat salat yang paling afdal. Salat Jumat salat yang paling
afdal, bahkan jamaahnya afdalul jamaat, jamaah yang paling afdal jamaah sholat Jumat. Nah, kenapa? Karena jamaah sholat Jumat hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Gak ada sholat Jumat sendiri, gak ada. Ya. Orang yang telat Jumat maka harus diganti dengan sholat zuhur. Jangan di rumah, kamu jam 1, wah Jumat ketinggalan ya. Sholat fardhu Jumat, qada adalah itu. Ya, ganti sholat zuhur. Udah nggak dapat Jumat habis, ganti dengan sholat zuhur. Wa ni'mah jasimah manallahu biha 'alal muslimin. Dan Jumat itu nikmah jasimah, nikmat yang besar yang Allah anugerahkan biha dengannya terhadap kaum muslimin. Yaumul Jumat yusamma fil jahiliyah yaumul arubah. Hari Jumat dinamakan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu yaumul arubah. Wa huwa afdal ayyam, dan dia paling utamanya hari. Bahkan wa afdalu minhu yaum Arafah. Hari Jumat lebih utama dari hari Arafah. Ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan hari Jumat lebih afdal daripada hari Arafah. Bayangin itu. Wa awwalu ma uqimat bil Madinatil Munawwarah. Jadi pertama kali didirikan salat Jumat oleh sahabat Nabi itu di kota Madinah Al-Munawwarah. Agama Sa'du ibnu Zurarah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikomandoi sahabat yang bernama Sa'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Ini dua sahabat yang pertama kali mengerjakan sholat Jumat ada di kota Madinah. Kalau Nabi masih di Mekah, belum mengerjakan dengan sahabat yang lain. Tapi yang ada di Madinah yang dikomandoi sahabat Sa'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair melaksanakan sholat Jumat. Makanya awwalu man uqimat fil Madinah, di tempat yang namanya Naqiul Khadmat namanya. Wa awwalu jum'atin shallaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kanat fi darin li Bani Salim bin Auf. Dan Jumat yang pertama yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah di rumah dari Bani Salim bin Auf. Itu Jumat yang pertama yang Nabi kerjakan bersama para sahabat. Kalau sebelumnya, kalau Jumat yang pertama kali dikerjakan, ya, oleh sahabat tadi itu, siapa namanya, Sa'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair. Itu Nabi masih di Mekah. Ketika Nabi sudah hijrah, Jumat yang pertama yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad ada di Bani Salim bin Auf. Wasumiya yaumal Jum'ah lijtima'in nasi. Kenapa hari itu dinamakan yaumul Jum'ah, hari Jumat? Jawabannya lijtima'in nasi, karena berkumpulnya manusia fihi, di dalamnya. Dari kata jamak, berkumpul di situ. Jum'ah dinamakan hari Jumat. Kenapa? Lijtima'in nas, karena berkumpulnya orang-orang fihi padanya. Wa yusamma yaumal mazid. Bahkan para malaikat menamakan hari Jumat biyaumil mazid, hari penambahan. Malaikat menamakan hari Jumat biyaumil mazid. Kenapa? Li ziyadatil khairat fihi, karena lebihnya kebaikan-kebaikan di dalamnya. Ganjaran pahala orang taat pada hari Jumat lebih besar diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusallu fihi al-ghusl. Nah, disunahkan di dalamnya al-ghusl, mandi. Nah, cuma mandi disunahkan bagi orang yang pengen hadir sholat Jumat. Kalau yang kagak hadir kagak sunah. Kalau ibu-ibu kagak sunah tuh hadir mandi untuk sholat Jumat juga. Karena mandinya bukan untuk hari, tapi lis-shalah. Mandinya disunahkan untuk sholat. Beda dengan mandi pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri. Itu mandi pada dua hari raya disunahkan bil yaum, untuk menghormati hari. Makanya disunahkan kepada siapa aja tuh, bagi laki-laki, perempuan, bahkan perempuan haid, nifas, anak kecil sekalipun sunnah untuk mandi pada dua hari raya, karena mandinya bil yaum,
untuk hari, bukan untuk sholat. Beda dengan Jumat. Kalau Jumat mandi disunnahkan di liman yuridul hubur, bagi orang yang pengen hadir sholat Jumat. Bahkan pendapat ulama ada yang mengatakan yusannu qada'uhu, disunahkan di qada'. Nanti belum mandi itu ya, jam 1, jam 4 sorenya, belum mandi Jumat tadi itu sunnah di qada', diniatin. Ada pendapat yang mengatakan sunnah di qada'. Wa tatayyub, sunnah juga berwangi-wangian. Pakai minyak wangi itu di situ, sunnah. Walubsul bayat, sunnah memakai pakaian yang putih Jumat. Khusus itu, yang punya baju ya gamis atau baju kokoh putih buat hari Jumat. Jangan Jumat pakai baju belang-belang hitam merah, jangan. Sunnahnya warna putih di situ bagi khatib. Jadi Jumat yang putih diunggulkan. Beda dengan hari raya yang baru, yang paling mahal, yang paling bagus itu yang dipakai. Nah, walaupun bukan warna putih, tapi kalau Jumat yang putih yang dikedepankan. Wa tabkir ila shalah, sunnah juga berpagi-pagi menuju salat. Nah, pagi-pagi menuju salat. Nanti hadisnya akan disebutkan orang yang datang pada saat yang pertama maka seakan-akan seperti menyembelih atau berkurban dengan seekor unta. Atau pagi-pagi itu jam 6 pagi udah ngetem ke masjid dia. Nggak apa-apa. Dalam seumur hidup sekali nggak apa-apa tuh. Ya. Jam pagi udah ngetem bawa termos dia. Bawa kopi nggak apa. Tinggal buang-buang ini rebahan situ ngaji ibadah. Itu bisa diulang. Nanti hadis ini disebutin. Wa tanaful qabla khurujil imam, sunnah mengerjakan salat sunnah sebelum keluarnya imam. Maksudnya masuknya imam dalam masjid. Wa iksar min as-salah wa salam ala nabi fi udatu, memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi. Kama yajibul insat bil khutbah fihi wa adamul idha. Sebagaimana ada pendapat harus untuk menyimak khutbah. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Ya. Artinya apa? Orang yang kagak nyimak khutbah Jumatnya kagak sempurna. Jumatnya kagak sempurna. Jadi kalau khutbah dengerin di situ. Kadang-kadang main HP aja jadi dia. Mendingan tidur daripada main HP. Betul. Kalau tidur kebanyakan ketiduran. Iya. Kagak sengaja ketiduran. Saking khusyuknya jadi ketiduran. Masya Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, as-salawatul khamsu, salat-salat yang 5, wal jum'atu ilal jum'ati, dan Jumat ke Jumat, wa ramadhanu ila ramadhan, dan Ramadhan ke Ramadhan, semuanya itu mukaffiratun, pelemburan dosa, lima bainahunna, di antara waktu-waktu itu di antaranya pelemburan dosa, dengan catatan idza batil kabair, apabila ditinggalkan dosa-dosa besar. Nah, ini semuanya pengguguran as-saghair akan dosa-dosa kecil tuh. Dari sholat yang satu ke sholat yang satu, dari maghrib ke isya, dari isya ke subuh, dari subuh ke zuhur, itu diantaranya itu pelemburan dosa-dosa besar. Kita sholat subuh, terus sholat zuhur, itu waktu diantaranya pelemburan dosa buat kita. Cuma dosa-dosa kecil. Ya, apa sih perbedaan dosa kecil, dosa besar? Ya semuanya namanya dosa. Betul. Namanya dosa pelanggaran kepada Allah, kemaksiatan kepada Allah. Ada ungkapan la tanzur ila sigari, idza adnabta dhanban fala tanzur ila sigari. Kalau kamu berbuat dosa, berbuat satu dosa, kemaksiatan, jangan lihat kecilnya dosa, tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga pemberian. Kalau kamu dapat sesuatu yang sedikit, jangan lihat sedikitnya, tapi lihat siapa yang telah memberikan kepada kamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah, dan yang apabila dosa tadi menjadi orang yang menjauhkan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
perbedaan dosa kecil, dosa besar itu. Ya, semuanya dosa ya. Cuma di sini ada definisi. Nah, ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan dosa besar itu, dosa kecil bagi kita ya. Dosa besar itu dosa yang di dalamnya ada hukuman yang ditentukan oleh syariat. Ya, berzina, orang yang telah menikah dirajam. Membunuh, hukumnya dibunuh lagi. As-sariqah, mencuri, potong tangan. Minum minuman keras, dibawa ke imam, akhirnya dicambuk 40 kali cambukan. Kemudian menuduh orang berbuat zina tanpa bukti, al-ghadab, cambuk sebanyak 80. Nah, itu bagian daripada dosa-dosa besar yang hukumannya termaktub dalam syariat, ditentukan oleh syariat. Atau yang kedua, kagak hukumannya enggak termaktub, enggak dituliskan oleh syariat, walakin fihi wa'idun syadid, akan tetapi ada ancaman yang keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan ancaman yang keras dari Nabi. Seperti misalnya durhaka sama orang tua, dosa besar itu. Walaupun enggak ada hukuman ditentukan bagi orang yang durhaka sama orang tua. Itu wa'idun syadid. Di antaranya ada pendapat al-ghibah, ngomongin orang. Nah, ngomongin paling enak ngomongin orang dia. Cuma lagi ngayam ngomongin orang. Nah, ini hikmat luar biasa. Orang diomongin lupa sama aib dirinya. Oh jangan, kita harus berkaca diri kita. Ini bahaya. Al-ghibah minal kabirah, termasuk dosa besar. Al-Qurtubi mengatakan minal kabirah, termasuk dosa. Wa qala katsiru minal ulama, bahkan berpendapat banyak dari para ulama, annaha minal kabirah, ghibah termasuk dosa besar. Apa sih ghibah itu? Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Apakah kalian tahu apa itu ghibah? Dijawab sama sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi mengatakan, al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebut tentang saudara kamu dengan sesuatu yang kalau dia dengar dia marah. Yang kalau dia dengar dia marah. Itu ghibah. Bicara tentang orang lain, kalau dia dengar dia marah. Walaupun ucapan kamu sesuai, maaf ya. Ada fulan kepalanya botak misalnya, ada rambutnya, pitak ya. Kalau botak banyak pitak jarang di sini ya. Ente ngomong sama sahibnya yang ada di samping itu, fulan yang kepalanya pitak. Nah, benar gak? Benar, kita ada 3 di sini ya. Betul. Ini omongan kagak bohong, sesuai. Cuma kalau dia dengar dia marah gitu. Marah. Itu namanya al-ghibah namanya. Nah, ini bahaya, termasuk dosa besar di situ. Kenapa? Walaupun hukumannya tidak termaktub disebutkan hukumannya, tapi fihi wa'idun syadid, ada ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qala ta'ala, wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ya, ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah mengunjing oleh kalian kepada sebagian kalian orang yang membicarakan tentang saudaranya seperti memakan bangkai saudaranya, padahal dia enggak senang. Siapa yang senang makan bangkai saudaranya? Ada. Nah, itu Al-Imam Al-Haddad dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Imaniyah mengatakan, setelah menuliskan itu hadis, itu ayat, dia mengatakan, tuh lihat, hati-hati bagaimana Allah mentashbih, menyerupai al-mughdab, orang yang membicarakan orang lain seperti memakan bangkai saudaranya. Na'udzubillah min dzalik. Itu kan ancaman yang sangat keras di situ. Ya. Bahkan waliyadzubillah min dzalik, secara kagak langsung kita mentransfer pahala kita buat orang yang kita omongin. Transfer duit tidak apa-apa, dapat enak ya. Iya. Enak kan? Enak. Ini transfer pahala, bayangin tuh. Transfer apa? Pahala. Pernah Al-Imam Hasan Al-Basri begini.
Ini bahaya ghibah. Ada orang bilang, Imam, itu ada orang lagi duduk-duduk ngomongin ente, bilang, bicara tentang ente segala macam. Oh begitu, kata Imam Hasan Al Basri. Langsung dia pulang ke rumahnya, ngambil senampan makanan, dibawain ke majlis orang yang lagi ngomongin dia. Dibilang apa? Tadi saya dengar kalian lagi ngomongin saya. Alhamdulillah, dibilang, nih saya kasih gantian senampan nasi kebuli, dibilang. Jazakumullah khair, ente telah mentransfer pahala ente buat saya, dibilang. Bahkan ada riwayat disebutkan, ada orang nanti fil yaumil akhir, dia lihat apa? Pahalanya gede banget. Dia bingung, ini pahala punya siapa nih ya? Sedangkan saya gak melakukan ini amal. Sehingga dia bilang kepada Allah, ya Rabb, jangan engkau mempermainkan saya, dibilang. Ini amal saya gak kerjain, dibilang. Ini pahala dari mana? Jangan-jangan mereka salah, dibilang. Akhirnya apa? Dijawab bahwasanya itu pahala milik orang-orang yang membicarakan kamu, pahalanya ditransfer, dikirim buat kamu. Kalau kita jangan sampai begitu ya, capek-capek ibadah, capek-capek sholat, tapi gemar ngomongin orang lain. Wah, ini udah habis pahala kita. Nauzubillah min. Jangan sampai begitu. Rawahu Muslim wa ghairuhu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selain Imam Muslim. Hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzakara yaumal jum'ati. Nabi bercerita, menyebutkan kepada para sahabat tentang hari Jumat. Bagaimana? Lantas Nabi mengatakan, fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim. Pada hari Jumat, kata Nabi, itu ada satu saat, tidaklah mendapatkan akan saat itu oleh seorang muslim dan dia berdiri sedang sholat. Atau ada yang memaknai ulama, artinya sholat sedang berdoa. Yas'alullah syai'an, ia minta kepada Allah akan sesuatu, illa a'tahu iyyah, melainkan pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, ketika Nabi sedang berbicara kepada para sahabat tentang hari Jumat, Nabi bilang begini, ini pada hari Jumat ada satu saat, yang mana saat tersebut tidaklah seorang mukmin mendapati itu saat, bertepatan dengan itu saat, dan dia sedang mohon meminta kepada Allah, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apapun permintaannya. Ini dikenal sa'ah ijabah namanya. Sa'atul ijabah ada pada hari Jumat. Makanya salafun saleh mereka perhatian kalau hari Jumat diisi dengan ibadah, banyak membaca doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kapan saatnya? Mubhamah, dirahasiakan oleh Allah. Saatnya kapan? Mubhamah dirahasiakan. Tujuannya apa? Biar kita menjaga seluruh Jumat dengan ibadah. Gitu. Ya saya dah kalau Jumat pegang tasbih. Iya. Kadang-kadang kita ini masih butuh diingetin sama tasbih. Kalau kagak pegang tasbih kagak muter kan gitu. Ganti di Samsung kan gitu ya. Nah ini usahakan hari Jumat pegang tasbih. Paling kadang tasbih yang digital tuh yang cetek. Taruh sini kan enak tuh. Biasanya kalau bisa mesti diingetin kadang-kadang kita. Kalau kita taruh sini kan ya lumayan deh ya. Bisa tuh ada 1.000, 5.000 bisa tuh. Taruh sini aja. Ya. Nah ini. Kadang-kadang mesti diingetin sama tasbih gitu. Apa-apa buat mengingatkan kepada kita. Ini dikenal dengan sa'atul ijabah. Cuma kapan waktunya ada yang tahu, cuma ulama di sini ada perbedaan pendapat. Inna hadhihi sa'ah ma baina ayyajisal imam ila ayyaqdiyas salat wa huwa Mukhtar Suyuti rahimahullah. Dipilih pendapat Al-Imam As-Suyuti, beliau mengatakan apa? Saat tersebut satu ijabah ada pada hari Jumat sejak imam duduk buat khutbah sampai selesai sholat. Jadi dari mulai khutbah sampai selesai, nah itu semua namanya sa'atul ijabah. Loh gimana, kan kita dianjurkan untuk nyimak khutbah, betul? Masa kita doa, cukup doanya dihadirkan dalam hati saja kita.
Dari mulai imam duduk untuk khutbah sampai selesai sholat itu sa'atul ijabah. Ini Mukhtar Suyuti rahimahullah ta'ala, pendapat yang dipilih oleh Al-Imam As-Suyuti. Kemudian ada pendapat juga mengatakan bahwasanya sa'atul ijabah itu adalah fi waqtil asriyah ma ba'da sholatil asar ila al-ghurub. Jadi Jumat asar sampai tenggelam pada matahari. Ini dikenal dengan sa'ah Fatimiyah namanya. Dikenal dengan sa'ah Fatimiyah. Ini pendapat diantaranya Sayyidah Fatimah bintu Rasul sallallahu alaihi wasallam berpendapat itu sa'atul ijabah pada sore hari Jumat. Makanya banyak tidak dapati mereka salafun saleh ya'idul al-majalis, membuat majlis zikir salawat mereka ada pada hari Jumat pada sholat asar. Karena itu sa'atul ijabah, ada pendapat begitu. Ada pendapat yang mengatakan apa? Sa'atul ijabah itu adalah pas khatib duduk bainal khutbatain. Duduk di antara dua khutbah. Bagi duduk, nah itu sa'atul ijabah. Jadi banyak aqwal, banyak pendapat para ulama tentang sa'atul ijabah, tapi mubhamah, kapan waktunya ini dirahasiakan. Adapun pendapat-pendapat tadi yang kita sampaikan ini tajribah, pengalaman mereka masing-masing. Nah, pertempatan dari mereka orang soleh, waktunya segini nih. Ada setiap minta waktu ini persis kubur begitu. Nabi udah bilang tuh, ya, tidaklah seorang mukmin yang mendapatkan itu saat dan dia memohon kepada Allah akan sesuatu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada ulama yang membagi hari Jumat dengan 4 bagian. Saking kepengennya mendapatkan sa'atul ijabah. Kita ada hajat mendesak nih, sedikit nih, cuma sebulan. Jumat pertama dari mulai subuh sampai jam 9. Oh, ibadah aja dia udah baca zikir, baca doa segala macam. Jumat yang kedua dari jam 9 sampai zuhur, sampai Jumat. Jumat yang ketiga dari Jumat sampai asar. Yang keempat dari asar sampai maghrib, diisi dengan doa, dengan permintaan segala macam. Ulama bilang, yang melakukan begini tahajud pasti akan mendapatkan yang namanya sa'atul ijabah. Kalau Allah sih, kita punya hajat boleh itu begitu tuh, hajat mendesak. Cuma kalau 4 sebulan berarti ya, 4 kali berarti. Ala kulli hal. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Nasai wa Ibnu Majah. Lanjut, wa anhu aidan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, man iktasala yaumal jumu'ati, siapa orang yang mandi pada hari Jumat seperti ghusl janabah, seperti mandi janabah. Jadi mandi Jumatnya seperti mandi junub. Perhatiin semuanya kena kebasuh. Summa raha fi sa'atil ula, kemudian dia berangkat di jam yang pertama. Fa ka'annama gharraba badanatan, maka seakan-akan dia seperti berkurban dengan seekor unta. Artinya apa? Mendapatkan pahala seperti pahala orang yang kurban unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyah, siapa orang yang berangkat di jam yang kedua, fa ka'annama gharraba baqaratan, maka seakan-akan ia berkurban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalisah, yang berangkat di jam yang ketiga, fa ka'annama gharraba kabshan akhran, seakan-akan ia berkurban dengan kambing yang bertanduk. Wa man raha fi sa'ati rabi'ah, siapa orang yang berangkat di jam yang keempat, faka'annama gharraba dajajatan, seakan-akan ia berkurban dengan sebutir telur. Ayamnya, bukan ayam, dajajah ayam. Wa man raha fi sa'atil khamisah, siapa orang yang berangkat di jam yang kelima, faka'annama gharraba baydatan, seakan-akan ia kurban dengan sebutir telur. Fa idza kharaja imam, apabila telah keluar imam masuk ke masjid, hadaratil malaikatu, malaikat yang bagi-bagi pada hadir masuk semuanya. Yastami'una dzikra, mereka menyimak daripada al-dzikir atau khutbah.
Jadi kalau udah mulai khutbah ya malaikat yang ngetem di pintu yang bagi-bagi itu ya kepada masuk semuanya. Nah, kebagian apalagi yang komat baru datang ya. Komat baru datang. Kadang-kadang di Jumat di belakang di jalan merokok di situ ya ngobrol. Banyak yang begitu tuh ya. Jangan. Ada kesempatan untuk menyimak daripada khutbah. Nah, di sini ikhtalafa fi ta'yin sa'ati atau ukhtilafa bisa. Berbeda pendapat ulama dalam menentukan jam tadi itu. Fakir dikatakan araha fi sa'ati sa'ula min tulu'il fajri. Jadi dikatakan berangkat di jam yang pertama dari terbitnya fajar subuh tuh. Berarti subuh udah nggak pulang lagi ke rumahnya tuh. Ini kalau salat subuhnya di masjid, ya. Ada musola kan itu. Gak ada Jumat, ya. Ini makanya sunnah dijamin dikatakan sambil nunggu Jumat. Ini di saat di jam yang pertama dari subuh mau balik lagi dia. Bininya nyari lah minggu mana ya? Tinggal SMS doang, masuk dulu SMS bisa, ya. Nah, Gojek segala macam, GoFood bisa semuanya. Enak atau bininya atau keluarganya bawain segala macam. Bolehlah kita amalkan sekali dalam seumur hidup. Ngetek di masjid begitu katanya. Ya gue mesti digertak terus capek rebahan nggak apa-apa. Ya bisa kamar mandi ada enak. Benar gak? Ada niatan insyaallah ya. Min tulu'il fajri waqil min tulu'i syams. Ada pendapat jam yang pertama dari terbitnya matahari. Nah, enak dia tuh. Habis itu pulang dulu ke rumah. Iya, masih bisa. Dan pendapat yang pertama, jam yang pertama dari terbitnya fajar waktu subuh. Pendapat kedua, jam pertama itu dari terbitnya matahari. Wal murad bis sa'at lahadat latifah hadatin asbika lidhahab qaddara syarif. Ala kulli hal ada pendapat waqil minaz zawal, masyaallah. Ada pendapat ini saat dimulai minaz zawal, tergelincir matahari, berarti masuk zuhur tuh. Ini ala kulli hal menurut di pendapat bahwa banyak yang dapat berarti dia. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Fa ka'annama darraba badana, akan diganjar pahala seperti pahala orang yang berkorban unta gitu. Seakan-akan berkorban bakara sapi mendapat pahala seperti pahala orang yang berkorban sapi dan seterusnya begitu. Ya. Nah, ini dikatakan apa? Kalau misalnya imamnya sudah masuk khatib untuk khutbah, hadratil malaika. Taraku al-kitaba bi hudur shalah, di malaikat ninggalin semua udah untuk menghadiri salat dan menyimak khutbah. Wa haula al-malaikatul katibun. Mereka ini malaikat yang mencatat ya. Taraku al-kitaba bi shalah, malaikat yang mencatat. Khassahumullah bi hadhihi wadhifah, yang Allah khususkan buat mereka dengan ini tugas. Ya, malaikat terlalu banyak, bahkan lebih banyak dari manusia. Alhamdulillah ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah anugerahkan kepada kita istiqamah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi ini hari Jumat dengan memperbanyak salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga ya hari-hari yang lain. Atau baca begini nih, yang ada maulid apa namanya? Yang dibaca maulid tiba. Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi marham walidina. Itu baca yang banyak dia. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi marham walidina. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Allah limpahkan rahmat-Mu kepada Nabi Muhammad. Ya Rabbi marham walidina, ya Allah rahmatilah orang-orang tua kami. Ya, itu doa yang luar biasa tuh. Selawat sama Nabi, ada kalimat Allah, selawat sama Nabi, dan doain orang tua. Itu keberkahan tuh. Berbanyak, ini baca 100 setiap hari, lihat kan sebulan gimana ntar. Hebat, mujarab luar biasa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi marham walidina. Ya Allah limpahkanlah rahmat-Mu
atas Nabi Muhammad, dan Allah rahmatilah orang-orang tua kami. Ini walidina pakai sigotul jamak. Jadi yang dapat bukan orang tua kita doang, semuanya ke atas, baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu, terus dapat. Dan muslim kena semuanya itu. Doain. Nah, ini harapan luar biasa. Selawat sama Nabi juga sekalian doain buat orang tua. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham walidina, ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi farham. Baca saja 100 saja buat nikmat Allah. Baca naik motor baca. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, amin ya rabbal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana a'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ashrafna fatub alaina tawbah واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه على نصف صحبه والحمد لله بالبدر والثناء وعلى محمد نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.